Gossip Girl here. Jadi hari ini kita bakalan bahas lavender marriage. Apa tuh? Jadi lavender marriage itu kayak ada pasangan yang sebenarnya mereka tuh nggak saling cinta, cuman harus dipaksa untuk menikah. Mungkin antara karena keadaan apa situasi yang mendesak atau apa gitu. Padahal mereka sama-sama nggak punya bibit-bibit cinta atau saling cinta atau sayang. Seru sih sebenarnya pembahasannya, karena di Indo kan kita emang kental banget sama budaya kan teman-teman. Jadi kayak dari kecil juga mungkin mama kita kan juga jodohin ya, bisa jadi gitu kan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya lavender marriage ini istilah yang baru tapi udah lama banget diterapin, apalagi di Indo gitu. Nah kira-kira guys, kan pada tahu nggak kenapa sih lavender marriage ini bisa ada, apalagi di Indo marak gitu guys? Kayaknya gara-gara tuntutan keluarga juga bisa. Oh iya bisa sih. Sama budaya jadinya kental banget. Tradisi gitu ya? Iya sih. Atau juga bisa kayak perlindungan reputasi. Kayak misalkan kalau gue lihat di drama-drama di drama-drama tuh kayak ada yang kayak dua keluarga tuh sebenarnya mereka karena bisnis. Bisnis kayak bisnis si keluarga si cewek sama bisnis keluarga cowok tuh kayak pengen ekspansi gitu ya, jadi mereka nikah untuk pertahanin si bisnis tersebut gitu. Ya nggak sih? Bisa. Juga aja di sosmed itu kayak lebih ke sebenarnya mereka itu menyimpang cuman untuk menutupi diri mereka, jadinya mereka kayak menikah supaya orang-orang nggak tahu kalau mereka sebenarnya tuh menyimpang. Iya sih, sekarang tuh banyak banget tau kasus kayak gitu. Jatuhnya jadi ini dong, apa namanya, married with benefit, apa sih? Benefit. Iya ada benefitnya. Kayak saling menutupi dan menentukan. Iya sih, benar. Sejauh dari media sosial juga aku ada kelihat satu konten, tapi kurang tahu sih infonya. Cuman aku ada lihat kalau misalnya dia ini, kalian ada lihat nggak? Dia itu kayak dijodohin gitu sama kiai. Yang kemarin. Sampai dia pas nikahannya itu nggak mau pakai kerudung karena dia marah sama keluarganya. Bahkan dia cat warna rambutnya. Iya. Bentuk kemarahannya ya. Iya, bentuk protesnya dia. Itu miris sih teman-teman. Itu miris sih. Bayangin kamu nikah sama orang yang nggak kamu cintai, tapi kamu dipaksakan. Iya, terus kayak umurnya juga jaraknya jauh nggak sih? Belum tahu. Iya. Memang berapa jaraknya? Kurang tahu, cuman udah lumayan sih ini laki-lakinya. Udah lumayan. That's why banyak orang yang bilang pernikahan tuh bukan cuma main-main, butuh proses kayak gitu. Tuh nggak bisa milih orang kayak dalam waktu 1 tahun buat nikah tuh, menurut aku itu kurang sih. Iya. Kayak kurang matang persiapannya. Makanya kita tuh penting banget tahu seseorang yang kita cinta tuh siapa gitu. Jangan sampai salah. Bener-bener, karena kan kalau misalnya udah nikah tuh udah satu atap, udah semuanya udah bareng, tidur pun bareng. Jadi kayak bener-bener harus tahu nih sifat baik sama buruknya pasangan kamu ini. Jangan sampai pas kita udah jalanin, di tengah jalan malahnya kita tuh bentrok gitu. Jadi kayak harus step-stepnya tuh banyak gitu loh. Harus mengenalnya tuh banyak. Itu sih. Gimana kamu? Jangan sampai juga kita sebagai cewek mungkin jadi kayak sengsara gitu. Iya. Karena memang kalau di pernikahan itu tuh emang yang paling kalau misalnya terjadi perceraian tuh gimana? Jangan Sakral. Ya ngomong deh. Jadi pernikahan tuh sakral teman-teman. Jadi nggak hanya kita tuh sekedar tinggal bareng tapi kayak kita tuh udah janji kayak bakal bareng terus, menjaga banget. Terus kayak gitu sih. Gak bisa kita salah cerai gitu guys. Apalagi kalau di Katolik kan ada yang namanya yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali maut ya teman-teman gitu. Itu pun masih selama buat benar nggak boleh gitu guys. Okay, that's all from us. Thank you. Bye bye.